DKI Jakarta, ibu kota negara ini identik dengan kemacetan. Mobilitas yang tinggi dari penduduknya membuat jalanan kota Jakarta dipenuhi kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Namun setahun belakangan, moda transportasi online menjadi magnet tersendiri bagi warga ibu kota, terutama ojek online. Keberadaannya sangat dibutuhkan sebagian besar warga. Praktis, ekonomis, dan efisien waktu menjadi nilai tambah mereka. Di sisi lain, keberadaan ojek online sepertinya menimbulkan permasalahan baru. Di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya, mereka dianggap merugikan bagi para penarik ojek konvensional. Maka tak jarang, para pengendara ojek online ini kerap menjadi korban kejahatan. Pada Agustus 2015 lalu misalnya, sekelompok pengendara ojek konvensional mengeroyok salah satu pengendara ojek online di wilayah Bekasi Timur. Keributan ini dipicu lantaran para ojek konvensional tak terima jika wilayahnya dijajaki oleh para ojek online. Aksi kejahatan terhadap ojek online terakhir terjadi pada 9 Desember 2015 lalu. Septiawan, remaja berusia 20 tahun yang merupakan pengojek online, tewas akibat ditikam oleh juru parkir di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Hanya gara-gara tak membayar uang parkir sebesar Rp2.000, nyawa Septiawan melayang. Itu nanti Kabar soal tewasnya Septiawan tak lama tersebar di kalangan para pengemudi Gojek. Puluhan pengemudi Gojek dari sejumlah wilayah pun datang ke lokasi kejadian, persis di depan pusat perbelanjaan Sunter Mall, Jakarta Utara. Rasa solidaritas membakar emosi para pengemudi ojek online ini. Karena apa nih Bang? Ini ada rekan kita berkusuk sama kabarnya nih. Nah, itu meninggal gak Bang? Meninggal sekarang. Di RSM. Harus usut sampai pentas. Dia di sini lagi mau narik penumpang. Nah, itu kan betul. Itu makanan. Terus iya dulu. Terus nah itu kejadiannya gara-gara parkiran 2000-an itu. Mati teman jadinya itu tuh. Ada dua. Berapa orang Pak? Berapa orang yang pelaku? Dua, katanya dua. Sore itu suasana benar-benar mencekam. Kericuhan hampir saja pecah kalau saja aparat kepolisian tidak segera diturunkan ke lokasi kejadian. Persis di depan pusat perbelanjaan Sunter Mall inilah Septiawan, pengendara ojek online, tewas di tangan dua pemuda yang menjadi juru parkir liar. Dan kami sempat mendapat video amatir sesaat setelah Septiawan ditikam. Aku nggak tahu. Saat itu Septiawan sepertinya masih hidup. Namun nyawanya tak tertolong saat ia tiba di Rumah Sakit Royal Progress, Jakarta Utara.
Kesal dengan apa yang terjadi pada Setiawan, sejumlah kerabat langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Ini kakaknya bang. Bukan cuma keluarga, atas nama solidaritas, rekan seprofesi Setiawan pun berkumpul dan menggelar aksi protes. Pengemudi ojek yang jumlahnya mencapai ratusan ini kemudian mensweeping sekitar mal. Dan kericuhan pun terjadi ketika para pengendara ojek online ini mencoba masuk ke dalam mal untuk mencari pelaku penusukan. Pengemudi ojek online yang tewas ditusuk oleh 2 juru parkir liar di kawasan Sunter kemudian dimakamkan. Jangan didorong. Suasana duka nampak jelas menyelimuti para kerabat dan keluarga Setiawan. Sebagai tanda solidaritas, sejumlah pengemudi ojek online hadir saat proses pemakaman Setiawan. Di mata keluarga, Setiawan dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah terhadap semua orang. Saya ikhlas karena doa emang udah takdir sama yang kuasa. Emang udah waktunya emang udah dicabut sama yang kuasa. Cuman saya minta mohon sama petugas, sama kepolisian biar tetap ditangkap seadil-adilnya. Harus dicari, harus ditangkap. Saya nuntut itu doang aja. Pada saat kejadian, rupanya Setiawan tidak sendiri. Ia bersama Suhardi, sang kakak. Adik saya ini waktu dia sempat naik sendiri bang, dari tengkurap ke selungkupnya dia itu, dia naik ke motor sendiri. Bahkan emang ada beberapa orang temen dari Gojek sini, 3 orang gitu. Cuman dia agak takut juga, namanya berusaha dengan senjata tajam kan, dia mau nolong dia ragu-ragu gitu ya. Sampai adik saya ini naik motor tuh dengan sendirinya bang. Kalau dari sisi almarhum ini dia emang anak yang penuh tanggung jawab, berbakti lah sama orang tua dan sopan sama yang tua-tua, sama yang lain juga. Ya dia anak kecil juga baiknya seperti apa tuh, anak kecil juga tahu sifatnya dia gitu. Dia sih ya ibaratnya tulang punggung dari keluarga juga gitu bang. Emang ini kejadian momen yang paling berharga bang di Gojek ini ya. Kenapa pernah terjadi segala macam kecelakaan apa, nggak ada yang seperti ini gitu bang. Sepanjang jalan itu nggak putus-putus itu bang, Gojek gitu. Itu ribuan itu bang. Nyawa Setiawan diyakini tewas karena dikeroyok oleh 2 orang juru parkir liar di kawasan Sunter. Hal ini diperkuat dari rekaman kamera pengintai atau CCTV yang ada di Sunter Mall. Dalam rekaman CCTV ini nampak pelaku mengejar Setiawan hingga ke pintu keluar parkir kendaraan.
Sehari setelah kejadian, polisi pun bergerak mengejar pelaku. Wilayah Madura jadi tujuan. Diduga kuat pelaku bersembunyi di wilayah tersebut. Karena kan malam ini kita akan melaksanakan tugas mengejar pelaku 170 korban MD ke wilayah Madura. Pengejaran polisi terhadap tersangka penusukan pengemudi ojek online Setiawan dilakukan sehari pasca kejadian. Madura adalah wilayah yang dituju. Butuh waktu 11 hari untuk menangkap salah satu tersangka atas nama Fauzi. Saat itu kebetulan saya ikut dalam proses penangkapan tersangka. Menurut saya polisi memang mengalami beberapa kesulitan karena entah kenapa tokoh masyarakat di sana itu tidak rela jika masyarakatnya dibawa oleh polisi karena perbuatan kriminal yang dilakukan di Jakarta. Gini Pak Jare, intinya kalau bisa orang tuanya jangan mempersulit. Masalahnya kasus ini sudah jelas. Jangan sampai merembet ke keluarganya. Masalah keluarganya pun termasuk melindungi nanti intinya itu Pak Jare. Iya. Ini akan gini Pak. Saya sebagai perangkat desa, Iya. kalau wajib ngasih tahu ke masyarakat. Jaminan. Iya. Ya, oke. Seumpamanya dia tidak menghiraukan. Iya. Kita serahkan ke yang berwajib ada. Koordinasi terus dilakukan oleh polisi pada saat itu. Tujuannya untuk membawa Fauzi ke Jakarta. Dan pada akhirnya polisi pada saat itu menyantorkan rumah tersangka atas nama Fauzi. Namun pada saat penggerebekan tersebut, saya pikir penggerebekan itu bocor karena polisi tidak mendapatkan siapa-siapa di rumah itu. Sayang, saat dilakukan penggerebekan, Fauzi sudah tidak ada di tempat tinggalnya. Kali ini polisi berusaha berkoordinasi dengan kepala desa. Tujuannya untuk memberikan informasi terkait Fauzi ini agar bisa dibawa ke Jakarta. Namun pasca pertemuan itu ternyata tidak mendapatkan informasi. Polisi tidak mendapatkan informasi apa-apa dari kepala desa. Dan pada akhirnya saat itu polisi berkoordinasi untuk mendatangkan tokoh masyarakat Madura yang ada di Jakarta. Dalam waktu bersamaan, polisi yang tengah bertugas menangkap Fauzi mendapat kabar bahwa satu tersangka lain atas nama Saiful telah menyerahkan diri ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Perburuan terhadap tersangka Fauzi di Madura terus dilakukan. Polisi kembali menemui aparat desa untuk meminta izin menangkap Fauzi. Kesan inilah yang saya tangkap. Polisi benar-benar kesulitan hanya untuk membawa tersangka Fauzi ke Jakarta. Sampai-sampai polisi harus meminta bantuan kepada tokoh masyarakat Madura yang ada di Jakarta agar si Fauzi mau menyerahkan diri ke polisi. Usaha polisi rupanya tak sia-sia. Fauzi akhirnya menyerahkan diri, diantar oleh tokoh masyarakat yang sebelumnya dihubungi oleh polisi di Jakarta. Semua saya kumpulin sudah memang kalau enak kayak gini. Di jam berapa? Masih dong? Mas Ari, mobil ini. Iya, Keng.
Fauzi pun akhirnya dibawa ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Entah kenapa, sepertinya aparat kepolisian selalu sulit untuk menangkap para tersangka di wilayah Madura. Tokoh masyarakat setempat seolah melindungi para pelaku kejahatan. Kesan inilah yang saya tangkap. Polisi benar-benar kesulitan hanya untuk membawa tersangka Fauzi ke Jakarta. Sampai-sampai polisi harus meminta bantuan kepada tokoh masyarakat Madura yang ada di Jakarta agar si Fauzi mau menyerahkan diri ke polisi. Menangkap bukan masalah dilindungi, tapi justru inilah yang membuat Indonesia menjadi sangat indah. Karena setiap daerah tadi memiliki kekayaan budayanya masing-masing. Saya melihat bukan hanya di daerah tadi, tapi ada beberapa daerah yang juga masih memegang norma-norma lama bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam mereka harusnya dimusyawarah mufakatkan, yang sebenarnya menjadi prinsip Pancasila, bukan? Bahwa kalau terjadi persoalan bahkan tindak kriminalitas, tidak semuanya kemudian diselesaikan secara hukum positif. Ada hukum lokal yang kalau mereka kemudian diinformasikan dengan baik, diajak bicara, saya yakin juga pasti akan mendukung hukum positif yang ada di Indonesia. Kini Fauzi mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Utara karena telah melakukan tindak kriminal bersama Saiful, rekannya sesama juru parkir. Terus saya merintah itu tukang buah yang bawa ini, yang jual-jual semangka itu, Pak. Ya. Ada pisau itu saya ambil, saya tusuk sininya pahannya, Pak. Habis itu saya langsung lari, paha, Pak. Paha bagian mana? Bagian kiri, Pak. Akhirnya saya pergi, takut saya lihat darah itu, Pak. Langsung saya arah Metro Mini 24, Pak, ke arah Galur. Dari Galur naik bis hijau itu, Mayasari, ke Pulau Gadung, Pak. Pulau Gadung. Iya. Lalu dari Pulau Gadung Langsung pulang ke kampung, Pak, naik bis, Pak. Tubuh Septiawan terkapar dengan luka tusuk di kaki kirinya dan akhirnya ia tewas dalam perjalanan ke rumah sakit Royal Progress, Jakarta Utara. Saya takut, Pak, takut masa, Pak. takut masa. Iya. Walau Gojek udah sekarang di mana-mana tuh main masa, main keroyok, Pak. Pas di kampung saya tahu kalau ini korbannya katanya almarhum ini. Saiful, juru parkir yang terlibat kasus pembunuhan pengendara ojek online di Jakarta Utara, kini harus rela menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi penjara. Sebelum tertangkap, Saiful sempat melarikan diri ke kampung halamannya di Madura. Saya takut, Pak, takut masa, Pak. Takut masa. Iya. Walau Gojek udah sekarang di mana-mana tuh main masa, main keroyok, Pak. Pas di kampung saya tahu kalau ini korbannya katanya almarhum ini meninggal, Pak. Menurut pengakuan Saiful, dari lahan parkir liar yang dijaganya, ia memiliki kewajiban untuk menyetor uang kepada pemerintah daerah setempat sebesar Rp60.000 per hari. Sehari itu kadang dapat 90.000, kadang sampai 100 kalau ramai, kalau malam minggu itu, Pak. Kalau malam minggu, kalau Iya. hari biasa Kalau orang biasa kadang pernah sampai dapat 50.000, Pak. 50.000. Iya. Bahkan waktu itu sampai pas hujan setoran pun kami ngutang lagi, Pak. Stokor gitu ya. Orang ke Pemda kan 60.000 ya, sehari. Kini Saiful sudah tidak bisa lagi menafkahi istrinya. Hidupnya sudah dibatasi jeruji besi penjara dalam waktu yang cukup lama. Saya minta maaf kepada keluarga besar korban, keluarga besar almarhum.
minta maaf sebesar-besarnya. Saya menyesal, saya tidak ada niat menjelakakan itu. Karena ini pengeroyokan yang kemudian mengakibatkan meninggal dunia, maka tersangka wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 huruf 3 atau angka 3 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Sungguh ironis, hanya karena tidak membayar parkir yang besarnya cuma Rp2.000, nyawa Septiawan menjadi bayarannya. Saat ini ojek online di ibu kota memang tengah menjamur. Namun yang perlu dicermati, para pengemudi ojek online acap kali menjadi korban kejahatan. Sosiolog Devi Rahmawati justru berpendapat lain dalam menilai kasus yang dialami pengemudi ojek online yang satu ini. Apa yang dilakukan oleh ojek online juga sudah dilakukan oleh banyak masyarakat, baik itu yang sebagai orang yang memperdagangkan transportasi atau masyarakat umum. Karena apa? Sekarang publik harus dihadapkan, dibiarkan oleh pemerintah yang menurut saya gagal kepada preman-preman jalanan yang ada dimanapun. Kalau sebenarnya pemerintah mampu membereskan persoalan parkir dengan sangat baik, tidak mungkin terjadi gesekan di masyarakat. Kebetulan yang sekarang sedang mengalami tekanan oleh para preman yang dibiarkan oleh pemerintah daerah misalnya, itu adalah ojek online. Ojek online yang tengah berkembang di masyarakat nampaknya menjadi kekuatan baru di segala aspek. Ojek online menjelma sebagai kelompok yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ojek online yang memang menjawab kerinduan masyarakat terhadap hadirnya transportasi yang aman, nyaman, dan juga cepat, ini bisa dipenuhi saat ini sayangnya oleh ojek online ini. Ini yang kemudian membuat kehadirannya yang begitu membahagiakan publik, membuat apa yang kemudian dilakukan oleh ojek online selalu dinilai positif oleh masyarakat. Halo efek adalah sebuah teori yang akan menjelaskan tentang kalau seseorang sudah dianggap baik tentang satu hal, semua hal tentang dia akan dianggap baik selamanya. Di sisi lain, permasalahan ini juga bentuk dari refleksi pemerintah terhadap parkir liar yang banyak bertebaran di kota Jakarta. Tanggung jawab ini kegagalan pemerintah daerah yang bisa-bisanya bahkan hanya sekitar 5 meter dari lapangan kantor pemerintah daerah itu para preman-preman liar yang mengambil retribusi, entah itu parkiran, entah itu pedagang dan sebagainya, dibiarkan begitu saja di depan mata. Kemudian bermuncullah aspirasi-aspirasi atau kekuatan-kekuatan liar masyarakat yang memang tanda kutip sepertinya dibiarkan oleh para elit yang menimbulkan keresahan. Sebenarnya yang resah dengan adanya parkir liar dan sebagainya bukan hanya ojek online yang kemudian berujung pada kasus pemukulan, tapi masyarakat secara umum sebenarnya sudah banyak yang protes. Parkir liar terkadang justru jadi primadona pengunjung pusat perbelanjaan. Meski sering dirazia, namun masih saja parkir-parkir liar ini tergelar rapih di kawasan ibu kota Jakarta. Masyarakat yang comfort dengan catatan sudah terpaksa. Saya sendiri seringkali beberapa kali mengalami, misalnya di daerah Monas dan sebagainya, yang mereka kadang-kadang mengintimidasi saya, misalnya ketika pergi dengan keluarga dan orang-orang yang misalnya pergi dengan keluarga atau memang sedang mengalami situasi yang dalam kondisi terburu-buru dan sebagainya, ketika menghadapi preman online, preman jalanan seperti itu, sudah barang tentu tidak mau ambil pusing. Tidak semua orang mau ambil pusing, tapi ada sebagian kecil masyarakat yang memiliki sikap yang lebih berani untuk menghadapi kelompok-kelompok preman, tentu saja kan melakukan perlawanan. Jadi menurut hemat saya akan sangat gegabah kalau kemudian kita mengatakan bahwa para ojek online dalam kasus ini adalah orang-orang yang jumawa. Itu salah menurut hemat saya. Tidak bisa digeneralisir hanya karena satu kasus, karena sudah banyak masyarakat umum seperti saya sendiri juga yang sangat berang sebenarnya dan sangat tidak nyaman dengan hadirnya para preman-preman jalan yang mengutip bayaran seperti parkir dan sebagainya dari masyarakat yang tidak resmi. Apa yang dialami Septiawan sejatinya tidaklah boleh terjadi karena tarif parkir tak sebanding dengan nyawa.
Pak.